Baik, terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Saya atas nama Fernando Naibautakoe, mahasiswa Universitas Nusa Cendana Kupang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Sosiologi, NIM 1803030141, kelas Sosiologi C semester 6, mata kuliah Sosiologi Anti Korupsi. Baik, dalam pembahasan video kali ini saya akan membahas tentang memerangi korupsi itu berbahaya. Tentang Nigeria. Nigeria adalah salah satu negara paling menarik di dunia. Ini energetik dan terkadang kacau, dan orang-orangnya adalah pengusaha yang luar biasa. Neorel, wanita Nigeria sangat giat. Tindakan presentasi kecil penduduk Nigeria telah membuat negara itu buruk namanya yang terkait dengan korupsi, dan buku ini berbicara tentang itu. Tapi mayoritas orang Nigeria jujur, bekerja keras, warga negara yang menginginkan apa yang diinginkan warga di tempat lain untuk pemerintah mereka, untuk memberikan kedamaian, stabilitas, dan layanan dasar. Dan kemudian keluar dari mereka cara agar mereka bisa menjalani hidup mereka. Negara itu besar, 924 km persegi, dan kompleks, dengan sebuah perkiraan populasi di tahun 2017 sekitar 1.900 juta jiwa. Itu adalah yang terpadat negara di Afrika dan terpadat ketujuh di dunia. 1 di 6 orang Afrika adalah orang Nigeria. Nigeria diproyeksi menjadi yang terbesar kelima negara di dunia pada tahun 2030. Perkiraan populasi 264 juta dan terbesar ketiga pada tahun 2050. Perkiraan populasi 410 juta. Saat ini 63% penduduk Nigeria berusia di bawah 25 tahun, dan seperti bagian Afrika lainnya, populasi mudanya bisa menjadi dihargai untuk keuntungan demokrasi atau dapat menimbulkan pekerjaan yang sulit, tantangan imigrasi, dan keluar. Kompleksitas Nigeria sebagian muncul lebih dari 350 etnisnya, kelompok yang berbicara dalam banyak bahasa yang sebagian besar bukan mutu sekutu bisa dimengerti. Ada 3 kelompok etnis utama Igbos di Tenggara Negara, 18%, Yorubas di Barat Daya 21%, dan Hausa Fulani di Utara 29%. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi hasil dari penjajahan Inggris ketika Inggris Raya menggabungkan Protektorat Utara Selatan Nigeria menjadi negara bersatu pada tahun 1914. Kebanyakan orang Nigeria juga berbicara dalam versi bahasa Inggris disebut Pidgin, bahasa Inggris yang menggabungkan kata-kata asli dan ekspresi. Kerumitan lebih lanjut muncul dari agama. Negara ini hampir terbagi rata antara Muslim dan Kristen. Bagian utara negara sebagian besar Muslim dengan minoritas Kristen yang penting, dan selatan sebagian besar Kristen dengan minoritas Muslim yang penting. Itu tidak jarang di Nigeria menemukan keluarga yang beragama Kristen dan anggota Muslim. Di utara dan selatan, beberapa kelompok masih ada mempraktikkan agama adat.
Nigeria adalah negara demokrasi pemula yang berpola gaya Amerika dengan presiden eksekutif dan wakil presiden terpilih yang kuat. Sana adalah beberapa partai politik, tetapi dua yang utama adalah Partai Rakyat, Partai Demokrat yang singkat PDP, dan Kongres Semua Progresif, disebut APC, yang saat ini menjadi partai yang mengatur. Nigeria memperoleh kemerdekaannya dari Inggris pada tahun 1960 dan sementara diadili di parlemen Inggris gaya demokrasi sebelum memulai perang saudara, yaitu Nigeria Perang Biafra dari tahun 1967 hingga 1970 dan jatuh ke dalam kekuasaan militer dalam waktu yang lama. Pembahasan yang berikut kembali ke negara yang bermasalah. Pada suatu hari musim semi yang menyenangkan di minggu pertama, Mei 2011, saat saya masih di rumah tahun keempat sebagai managing direktur operasi di Bank Dunia, my ponsel berdering di kantor saya di Wangston. Itu adalah Atedo Petersit, salah satu bankir paling dihormati di Nigeria, ketua Stanbic IBTC, salah satu lembaga keuangan berperingkat teratas di Nigeria. Atedo dan saya telah menjalin hubungan profesional yang baik selama ini. Tugas pertama saya sebagai Menteri Keuangan pada tahun 2003 sampai 2006 berdasarkan pandangan bersama arah strategis yang diambil oleh pembangunan Nigeria dan peran yang harus dimainkan oleh sektor keuangan dalam pembangunan itu. Saya tidak mendengar kabar darinya selama berbulan-bulan, tetapi saya tidak terlalu terkejut panggilan tersebut. Seperti biasanya saya untuk mendapatkan panggilan dari pribadi dan publik pejabat sektor dari Nigeria. Mereka akan berusaha untuk bertukar pandang tentang masalah ekonomi atau meminta panduan tentang masalah ekonomi keuangan. Namun demikian, saya sama sekali tidak siap dengan apa yang dikatakan Atedo. Setelah basa-basi seperti biasa, dia berkata bahwa dia menelpon untuk memberitahu saya bahwa Presiden Nigeria yang baru saja terpilih, Goodluck Ebele Jonah, daripada akan menelpon saya untuk meminta saya bergabung dengan kabinetnya sebagai keuangan menteri, Presiden dijadwalkan akan dilantik pada akhir Mei, dan dia ingin menyusun kabinetnya secara mungkin. Baik, pembahasan yang berikut, penipuan layanan umum. Agensi mengoperasikan akun tanpa izin dari akun kantor jenderal. Mereka membuka rekening baru secara lebih finansial, persyaratan yang menguntungkan dengan suku bunga lebih tinggi, dan uang yang ditransfer ke dalamnya dari akun yang disetujui secara resmi. Dalam prosesnya, mereka mengumpulkan bunga yang dibayarkan atas simpanan untuk penggunaan pribadi mereka. Ini sering dilakukan dengan persetujuan bank atau pejabat bank. Beberapa di antaranya berbagai dalam hasil bunga. Situasinya menjadi sangat buruk bahwa pegawai negeri sipil senior bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya kementerian, pembayaran gaji tertunda atau pembayaran sebagian untuk ditagih sejumlah besar bunga atas simpanan ini. Etnis, ekonomi, dan ideologi politik. Banyak pencela dan penyerang adalah politis, korupsi, dan sipil. Pelayanan yang kepentingan pribadi lainnya yang nyaman dengan gaya lama.
cara-cara yang tidak jelas dalam berbisnis di Nigeria. Tapi ada juga yang minoritas kecil, elit. Pastikan siapa yang benar-benar tidak menyukai siapa saya atau yang mewakili. Ada anti-feminis yang tidak nyaman dengan gagasan tentang seorang wanita menggunakan kekuasaan yang tidak semestinya melalui pengawasan dan kendali negara keuangan. Sekian video pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.